Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Seperti biasa, tiap hari Jumat kita akan ada ruang untuk bertanya ke Kapus Datin yang pagi hari ini karena Kapus Datin belum bergabung, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Satu, bahwa sarapan SDGs Desa, ID, Zoom, dan passwordnya itu selalu sama, tidak berubah. Jadi kalau admin atau saya belum sempat melakukan share kode ID, Zoom, dan passcode, maka sebenarnya teman-teman sudah bisa menggunakan ID dan passcode yang selalu sama, karena tiap pagi sama. Kemudian kalau ada yang bertanya tentang channel YouTube-nya atau link YouTube-nya, maka artinya teman-teman belum subscribe di channel TV Desa, jadi tidak ada notifikasi atau tidak menerima notifikasi. Jadi jangan lupa kerabat desa luangkan waktu untuk subscribe, karena subscribe itu juga nggak bayar, gratis. Dan pada saatnya nanti kita berharap bahwa dukungan subscribe yang cukup ini mampu untuk mengembangkan channel dan TV Desa menjadi lebih bagus. Pagi hari ini tadi sudah di luar forum sudah ada update informasi tentang dashboard atau apa tadi SDGs Desa. Mungkin Bang Ardani bisa berbagi informasi tentang update apa yang ada di pagi ini, karena di aplikasi atau apa mungkin supaya teman-teman semua tahu ada update di aplikasi. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu diberikan informasi update-nya, siapa tahu informasi secara berjenjangnya belum berjalan. Silakan. Terima kasih Pak D. Selamat pagi teman-teman semuanya.
Yang paling baru ini memang update di MonepDD bahwa ternyata pagi ini di MonepDD itu dilakukan update terbaru yang saya lihat terutama sekali tentang penyaluran dana desa. Jadi penyaluran dana desa ini kalau dilihat sebelumnya kan hanya ada pemisahan untuk alokasi yang 8% dengan yang masuk ke RKD. Nah, pagi ini di aplikasi MonepDD kita itu sudah ada tambahan menu. Pertama itu tentang APBDes induk. Jadi ada yang di 2 kolom, yakni sudah melakukan penetapan dan kedua belum melakukan penetapan. Karena tampaknya kalau membaca tambahan ini, tampaknya data yang masuk ke kementerian itu APBDes induk kita ini kan kementerian belum tahu apakah semuanya menetapkan APBDes induk atau belum. Walaupun sekarang sudah akhir tahun, seharusnya semua sudah, tapi by data ini kan sebenarnya usulan-usulan kita juga tempo hari di beberapa episode yang lalu itu tentang agar APBDes dimasukkan, tapi tampaknya sekarang sudah masuk, hanya kolomnya itu soal penetapan atau belum saja. Kemudian APBDes perubahan terakhir. Nah, ini juga nanti mungkin tadi akan menjadi banyak pertanyaan juga ketika judulnya APBDes perubahan terakhir, apakah nanti perubahan APBDes itu lebih dari 1 kali datanya yang ada atau hanya 1 kali seperti di Permendagri. Kemudian ada tambahan lagi menganggarkan BLTDD, tidak menganggarkan BLTDD. Tampaknya ini mulai bergerak untuk persiapan tahun depan. Kemungkinan ada juga desa-desa yang tidak lagi menganggarkan BLTDD, kemungkinan persiapan ke arah itu. Karena sudah mulai ada kolomnya. Nah, dan juga ada kolom berikutnya adalah menganggarkan pendataan SDGs dengan Kalau ini pakai laptop? Ya, pakai laptop. Boleh di-share coba tampilannya mungkin biar teman-teman bisa ini. Oke, siap. Sekalian paham sambil nunggu Pak Ivan. Ya, baik. Bentar saya buka dulu. Jadi sambil menunggu Gus Ivan, kita mendengarkan sharing dari Bang Ardhani, karena sebelum acara ternyata ada temuan menarik pagi ini, ada update dari aplikasi atau dari website. Jadi inilah kelebihan dari teman-teman yang ngumpul lebih awal sebelum acara, jadi bisa kita jadi tahu ada informasi-informasi terkini. Silakan lanjut, Bang Ardhani. Ya, ini udah kelihatan, Ade? Udah. Ya, jadi di penyaluran ini ternyata memang ada, sebentar, saya geser. Nah, ini yang di laptop saya ini belum saya update ini. Saya update-nya di sorry. Tampaknya yang di laptop saya belum update, Pak D. Ini masih versi lama yang di laptop saya ini. Saya harus log out dulu. Oke. Iya. Karena yang cepat ngupdate-nya kan di Pak D. Nah, ini udah mulai. Nah, jadi ternyata ada
pertama ada, nah tadinya pertama tentang pagu, kemudian ada tambahan APBDes induk, sudah penetapan atau belum penetapan. Tadinya ini tidak ada. Nah, kemudian ada APBDes perubahan terakhir. Nah, ini kalau saya membaca kalimatnya ini kan agak menarik. Perubahan terakhir. Nah, ini limitasinya apakah lebih dari sekali atau hanya sekali? Mungkin di beberapa tempat karena kita terjadi perubahan-perubahan BLTDD itu jumlah penerima KPM sering berubah. Di beberapa tempat mungkin ada pengalihan kegiatan, kemudian APBDes-nya mengalami beberapa kali perubahan. Ini tampaknya yang diminta adalah perubahan APBDes terakhir. Kemudian ada menganggarkan BLTDD. Nah, ini jumlah desa yang diminta, kemudian jumlah desa yang tidak menganggarkan BLTDD. Ini tampaknya antisipasi juga kalau ini nanti terus sampai tahun depan seperti kami misalnya ada beberapa PD saya yang melapor misalnya, Pak, gimana kalau kami tahun depan tidak menganggarkan lagi BLTDD karena banyak dapat bantuan dari bantuan lainnya. Nah, ini artinya tahun depan bisa saja ada kolom ini berisi. Nah, kemudian menganggarkan pendataan SDGs dan juga ada yang tidak menganggarkan pendataan SDGs. Nah, ini dalam hal ini artinya ada pemisahan-pemisahan ya kalau saya melihat karena baru pagi ini Pak D, jadi memang mungkin saja tafsir saya salah. Artinya antara yang digunakan untuk kegiatan reguler dengan kegiatan misalnya pembangunan infra dan lain-lain itu agak beda dengan jumlah anggaran di SDGs dan lain-lain. Kemudian ada menganggarkan COVID 8%, tidak menganggarkan COVID 8%. Kalau kemarin kan seluruhnya seharusnya menganggarkan, tapi diberikan ruang, ada kolom kita untuk memasukkan desa yang berapa jumlah desa yang tidak menganggarkan anggaran COVID yang 8%. Tapi saya melihat ini lebih kepada, kalau yang sekarang saya yakin kalau menurut saya semuanya menganggarkan yang 8% ini, tapi tahun depan belum tentu karena sudah disediakan juga alternatif kolomnya. Nah, kemudian yang paling menarik memang karena diskusi tadi pagi dari Mbak Erni, pertanyaan Mbak itu tentang penyaluran dana desa. Jadi di tahap 1 yang reguler ini kegiatan di luar BLT dan market atau dana COVID yang 8%. Jadi dilakukan pemisahan dan khusus ini saya baru lihat kabupaten saya. Jadi yang diwarnain pink itu yang datanya terjadi kelebihan input yaitu. Jadi dana yang diinput itu melebihi dari pagu. Nah, itu yang diberi warna pink. Jadi ini seperti kami ini kalau dilihat di ujung itu 107%, padahal dana desa yang masuk ke kabupaten kami itu baru tahap kedua. Sementara tahap 3 masih berproses. Dari total penyaluran dana desa tahun 2021 itu ternyata totalnya yang terbentuk itu 107,38%. Nah, ini yang paling update. Nanti kalau yang lain, bagian-bagian yang lain semuanya masih sama dan tidak ada perubahan. Jadi yang berubah ini di sini, dan yang berikutnya juga sebelumnya itu
kami TA itu bisa, ini kayak misalnya saya klik kecamatan ini, tadinya saya bisa melakukan input juga, tapi sekarang udah dikunci, nggak bisa. Dan ini tampaknya nanti teman-teman PLD yang bisa melakukan input ke Monep DD di kolom penyaluran ini. Nah, ini yang ada tanda yang diberi tanda centang hijau, artinya sudah benar. Kemudian ada yang disilang-silang ini yang perlu dicek lagi oleh kita semua. Nah, ini kolom-kolom yang belum terisi ini tadinya karena memang kolom ini belum ada pada menu sebelumnya. Nah, kemudian, ini yang terlihat kalau saya geser dulu. Nah, di sini terlihat ada kekeliruannya di sini. Jadi, kenapa bisa lebih jadi 100% lebih? Karena memang waktu itu dimasukkan penyaluran dana desa yang masuk ke LKD, yang 40% itu dimasukkan semua. 40% dimasukkan semua, tidak dipisah dengan yang 8%, kemudian dengan BLTDD. Pada menu sebelumnya yang 8% ini ditaruh di ujung. Ternyata dia tampaknya kalau melihat data yang sekarang ini dia menjumlah juga, sehingga data yang terisi ini kalau di kabupaten saya ini banyak terjadi kekeliruan, harus diupdate lagi seperti itu. Mungkin juga di tempat teman-teman yang reguler, kemudian 8%, BLTDD itu penginputannya harus dipisah sehingga tidak terjadi kelebihan dana yang masuk ke rekening desa. Kira-kira seperti itu Pak De, informasi yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kita coba ke Gus Ivan sudah bergabung ini. Halo, selamat pagi Gus. Selamat pagi Gus Koco. Ya. Kedengeran ya ini ya. Nah, ini sambil menunggu Gus Ivan tadi kita bagus itu. Kita ingin menunjukkan bahwa pendamping profesional itu adalah pembelajar-pembelajar, jadi informasi, jadi tidak perlu kemudian kita hanya berisik saja, tetapi langsung juga memberikan pembelajaran ke antar kita. Jadi tadi sebelum acara mulai ternyata ada sesuatu yang menarik. Silakan Gus, mungkin di awal ini ada yang ingin disampaikan lebih dulu sebelum kita buka ruang untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan. Akselerasi maupun bagi para pendamping. Jadi akselerasinya itu antara lain, kalau yang tadi disampaikan Gus Ardian itu, kemarin salah satunya ada rapat terbatas mengenai kemiskinan ekstrim, langsung dipimpin Bapak Presiden. Dan kemudian salah satu yang akan dipercepat adalah di bulan Desember, di minggu pertama Desember itu 35 kabupaten kota yang menjadi lokus untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrim tahun ini, itu semua penerima BLT dana desa sekaligus mendapatkan BLT-nya itu ditambah 3 bulan. Jadi kalau per bulan satu keluarga penerima manfaat mendapat 300
Rp100.000. Untuk Desember itu ditambah 3 bulan lagi, yaitu berarti Rp900.000, Gus, kerabat desa. Dan kemudian ditambah dengan pencairan Desember jadi Rp1,2 juta. Jadi itu di minggu pertama Desember. Harapannya supaya penurunan kemiskinan ekstrim sudah mulai berjalan untuk hal-hal yang sebetulnya relatif mudah gitu ya. Yang pertama sebetulnya yang miskin ekstrim itu didaftarkan di berbagai kartu itu, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, BPJS kesehatan seperti itu. Yang kedua memang yang sudah disampaikan mengenai dana bantuan sosial itu untuk sementara ditambah. Hitungan dari BLT dana desa 300.000 itu ada rata-rata 2 minggu. Jadi 300.000 itu bagi warga itu ternyata bisa dibelanjakan sampai 2 minggu. Makanya keputusan itu kemudian akan perlu didampingi oleh perangkat desa, kepala desa, dan para pendamping supaya uang 1,2 juta itu dipakai untuk kebutuhan dasar. Karena dulu tahun lalu keputusan untuk tidak disampaikan sekaligus itu adalah menghindari ketika punya uang banyak malah kemudian digunakan untuk kebutuhan tersier. Padahal kebutuhan primernya belum terpenuhi. Misalnya ketika ada kemungkinan kemudian seperti biasa di depan pabrik setelah ada honor mingguan itu kemudian ada pasar kaget, kemudian di situ banyak barang-barang yang bukan untuk kebutuhan primer sehari-hari. Jadi perlu ada itu. Kalau enggak nanti bisa tidak tercapai ini untuk penurunan kemiskinan ekstrim, karena sekali itu dipakai untuk pembelian entah itu HP, entah itu pakaian, maka yang harusnya bisa untuk sampai kalau semula studi di Kementerian Desa 2 minggu 300.000 itu, ini kan harusnya sudah 4 kalinya gitu. 4 kali dari setengah bulan itu berarti bisa sampai bulan Januari paling tidak begitu. Harapannya begitu, karena Januari itu salah satu yang kritis kalau di Indonesia untuk mendapatkan beberapa tambahan pendapatan, terutama yang sifatnya lebih agak formal gitu. Dan karena itu maka dibutuhkan 2 data. Data pertama adalah sebetulnya dana desa yang ada di masing-masing desa itu ada berapa, sisanya berapa. Jadi ada polemik ditambah 300.000 kali 3 itu sebetulnya dana desa cukup atau tidak. Dalam hitungan kami prediksi di 1 bulan yang lalu atau 1.000 desa penanggulangan kemiskinan ekstrim. Tapi sekarang ini ketika tinggal 3 minggu lagi itu betulnya berapa desa yang masih bisa menganggarkan 900.000 itu dan yang tidak. Nah, bagaimana kalau tidak bisa? Itu sebentar lagi akan keluar PMK Peraturan Menteri Keuangan. Nanti kita lihat dalam rapat terakhir itu memang seperti disampaikan berkali-kali bahwa siap-siap untuk COVID-19 yang disebut oleh Gus Ardani earmark tadi. Earmark itu di bulan terakhir apakah itu kemudian bebas digunakan atau diarahkan untuk BLT dana desa. Seperti itu. Jadi posisinya nanti Kementerian Keuangan
akan menyampaikan peraturan menteri itu, dan kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa akan menyampaikan berbagai teknis lapangan. Kemudian untuk para pendamping itu juga sudah didiskusikan bersama Gus Halim kemarin itu, bahwa untuk hal-hal yang baru, karena banyak hal baru selama COVID ini, kebijakan baru, nanti mulai Senin itu ada Zoom khusus antara kementerian dengan pendamping untuk masing-masing wilayah. Nah, ini tinggal nanti akan ketemu Pak Yusra ini. Wilayahnya sudah dibagi benar sampai desa atau masih ada kesalahan sehingga harus dikoreksi segera. Nah, dari dua data itu, kemudian kemarin diputuskan mulai Sabtu itu TPP akan memperbaiki datanya. Kemudian tugas dari Pusdatin adalah memperbaiki struktur datanya sesuai permintaan dari BPSDM dan permintaan dari Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Tadi kemarin begitu ada perintah langsung, sebetulnya sudah disiapkan sejak minggu lalu. Langsung kami sampaikan ke tim teknis untuk dicek dan kemudian dibuka, dan hasilnya yang tadi disampaikan oleh Gus Ardani. Jadi di dalam MonFDD itu di kanan atas itu akan ada keterangan untuk diupdate di komputer kita masing-masing, dan kemudian setelah diupdate itu kemudian akan muncul versi yang baru. Nah, yang diperbarui itu adalah menu mengenai dana desa. Kita ketahui tadi ada dua data yang dibutuhkan oleh negara, yaitu bagaimana penggunaan dana desa, dan yang kedua adalah berapa jumlah penerima BLT dana desa by name by address. Jadi karena itu yang fokus sampai hari Kamis depan itu untuk Kementerian Desa adalah menyampaikan data penggunaan dana desa. Yang pertama, jadi dari menu untuk penggunaan dana desa itu, kemudian Pusdatin akan mengolah desa mana yang kurang, mana yang masih ada, kurangnya berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah BLT dana desa untuk yang versi terakhir. Untuk yang versi terakhir. Karena kalau kita lihat di dalam Monef dana desa itu, untuk BLT dana desa memang di situ ada jumlahnya itu 5,2 juta. Menurut Kemenq sudah disalurkan 5,6 juta. Jadi ada selisih 400.000. Meskipun di MonFDD disampaikan juga bahwa kalau itu dengan NIK yang berbeda, karena tadi disampaikan Gus Ardian, ada saja desa yang menyampaikan BLT bulanan, tapi NIK-nya beda-beda, orangnya beda-beda. Bulan Januari dengan bulan Februari beda. Gitu. Itu 5,7 juta. Kalau dihitung dengan NIK beda. Jadi nanti akan disampaikan dua hal, yaitu kalau menggunakan data terakhir, maka jumlahnya BLT dana desanya sekian keluarga. Tapi kalau beda dari awal, itu 5,7 juta keluarga. Kira-kira seperti itu perubahan di MonFDD, Gus Koco. Jadi pagi ini jam 10 itu di level pimpinan internal, dan kemudian mulai Sabtu tenaga pendamping profesional akan mulai merevisi, ya, memperbaiki pengisian
datanya karena ada perubahan cara yang tadi oleh Gus Ardian sudah disampaikan, sudah mantap seperti itu. Dan jangan lupa disiapkan desanya ketika dalam waktu dekat keluar PMK mengenai tambahan 3 kali untuk penerima BLT dana desa seperti itu. Dan kemudian penting saya kira di samping itu adalah kita diskusikan, kita dialogkan, kita siapkan. Kemudian tahun depan seperti apa? Jadi belajar dari 2 tahun terakhir ketika mulai ada earmark, ini hal yang semula sangat tabu di dalam undang-undang desa, ada earmark itu, tapi sudah mulai muncul di tahun ini gitu. Maka tahun depan perlu siap-siap. Kalau hitungan awal itu desa-desa yang sudah mengembangkan BUMDes itu lebih enak karena punya pendapatan asli desa yang relatif lebih leluasa dibelanjakan oleh desa. Makanya pada pagi hari ini itu ada konsolidasi internal juga pimpinan. Kalau yang jam 10 itu berkaitan dengan proses pendataan dan pendampingan, kalau yang jam 8 berkaitan dengan badan usaha milik desa. Jadi belajar dari 2 tahun terakhir ini, maka desa itu harus segera sadar, harus segera melakukan tindakan, terutama untuk penguatan badan usaha milik desa. Karena itu adalah sumber dari asli desa yang paling mungkin seperti ini. Maka salah satu pelampung yang paling bagus dan mandiri bagi desa itu adalah PADes. Nah, PADes itu komponen yang paling mudah untuk besar. Itu bukan komponen gotong royong atau iuran warga yang sejak tahun 82 itu cenderung mengecil, bahkan sekarang sudah terlalu kecil, hampir 0% kalau dari data APBD kita saat ini. Tapi yang membesar itu adalah PADes dari BUMDes. Di samping memang ada selama 5 tahun terakhir itu ada juga desa-desa yang tiba-tiba punya pendapatan besar karena ada infrastruktur nasional seperti jalan tol yang dibangun melintasi desa. Kemudian tanah kas desa dialihfungsikan, maka desa mendapatkan PADes yang besar. Tapi itu hanya 1 tahun itu untuk masing-masing desa. Kalau tidak segera dimanfaatkan secara bijak gitu, maka desa bisa kembali lagi ya kesulitan untuk mengelola keuangan desa, fiskal desa. Makanya perlu segera dilakukan antisipasi. Tadi kami sampaikan untuk pagi hari ini itu antisipasinya PADes, yaitu melalui BUMDes. Dan apalagi sudah disiapkan, sudah tinggal masuk ke pengundangan, kemarin sudah dicek akhir, tetap bahwa Rapermen Kumham untuk Badan Hukum BUMDes itu tinggal di pengundangan, artinya jangan sampai sudah diundangkan kemudian kelabakan lagi gitu. Jadi di pimpinan untuk pengelolaan BUMDes 23.000 BUMDes dan 1.000 lebih BUMDes bersama yang sudah mendaftar itu diharapkan segera dari internal Kementerian Desa itu diverifikasi, kemudian berhubungan dengan para pendamping setempat, pendamping lokal desa dan pendamping desa untuk BUMDes, pendamping desa dan TA di kabupaten dan provinsi untuk BUMDes bersama, supaya segera melaksanakan musdes. Kemudian sudah ada contoh dari Gus Halim ketika 7 BUMDesma untuk peternakan itu menyelenggarakan atau memasukkan modal awal itu ditunda
ke dana desa 2022, tapi sudah disusun sampai ke level BUMDes bersama gitu. Jadi jangan sampai menyulitkan begitu, karena salah satu alasan yang muncul dari desa yang masuk ke Sapa Desa itu tidak ada dana untuk musdes khusus pendirian BUMDes. Jadi itu perlu ditangani dengan gotong royong dengan seminimal mungkin, karena praktis yang dibutuhkan hanya konsumsi sama kemudian nanti kertas-kertas kalau memang harus di print gitu. Selebihnya sebetulnya tidak ada itu. Yang lain bisa ditunda sampai 2022 sehingga pendaftaran Badan Hukum BUMDes itu bisa berjalan di bulan November ini, dan kemudian desa sudah siap dengan pengelolaan PADes yang makin besar mulai Desember sampai tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi ada proses yang sangat cepat, perubahan yang sangat cepat seperti ini, sehingga semua pihak perlu mengantisipasi. Kemudian perubahan berikutnya tentu saja berkaitan dengan SDGs yang mulai kemarin juga dibuka untuk admin, baik itu desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, itu di dashboard SDGs sudah bisa langsung melihat hasil SDGs desa, baik di level desa, di level kecamatan, di kabupaten, provinsi, nasional. Jadi sudah diminta oleh Gus Halim dibuka supaya sama-sama saling melihat dan saling mengoreksi. Target di tahun ini adalah desa mengetahui posisinya. Jadi yang penting mengetahui posisinya, kemudian mengetahui rekomendasi dan rencana aksi yang muncul elektronik dalam beberapa minggu, dan daftar RT serta yang perlu untuk menjadi itu juga bisa melihatnya gitu. Admin desa bisa melihatnya, dan kemudian lokasi pembangunan akan diterapkan di mana. Jadi misalnya ini Jawa Barat, di Kabupaten Bogor pun kemudian bisa langsung muncul, kemudian kecamatan kalau sudah mengisi juga akan langsung muncul nilainya gitu di masing-masing kecamatan, apalagi untuk masing-masing desa. Kalau sudah mengisi di dashboard SDGs, kemudian nanti akan muncul, bisa diketahui keunggulan desa kita di mana, ini keterlibatan perempuan desa, misalnya langsung kelihatan apa saja keunggulan desa kita dan apa saja yang harus dicapai oleh desa kita. Misalnya di sini perubahan iklim, ini mitigasi di desa apakah sudah atau belum, kemudian dilihat. Dan yang menarik seperti biasa di SDGs ke-18 bagaimana capaiannya akan kelihatan. Pemerintah desa bisa melihat kepuasan warga desa terhadap dirinya. Di sini tingkat kepuasannya 90, ini warga relatif puas, meskipun nanti akan ada survei khusus dari Kementerian Desa gitu. Jadi untuk masing-masing desa bisa melihatnya. Nanti di level nasional pun langsung muncul berapa level SDGs Desa 2021 di tingkat nasional. Yang kemudian data-datanya direkapnya secara elektronik juga oleh Kementerian Desa kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Yang saat ini misalnya Bappenas yang mengelola SDGs
secara nasional, kemudian BPK yang mengelola akuntabilitas SDGs, kemudian UNDP kantor Indonesia yang mengelola SDGs secara global. Jadi secara keseluruhan itu sudah mulai muncul, dan nanti untuk publik rekap kalau by name by address-nya tetap yang punya data memang desa. Jadi sampai sekarang pun, sampai kemarin Gus Halim masih menegaskan bahwa kalau butuh by name by address datang ke desa, konsolidasi dengan desa. Jadi tidak di Kemendesa. Jadi Kemendesa juga tidak akan beberapa pemerintah daerah yang akan konsolidasi datanya harus ke desa, bukan ke Kementerian Desa. Dan kemudian dengan mengetahui hal ini juga akan mengetahui indikator SDG desa yang sudah dikeluarkan oleh Gus Halim gitu. Jadi di masing-masing ini ada indikatornya, nanti tinggal dilihat capaiannya sudah sampai mana gitu, dan kemudian apa saja yang penting di desa kita dan apa saja yang kurang, dan kemudian memudahkan para pendamping, karena sebagai admin kecamatan, PLD dan PD mengetahui kondisi desanya masing-masing. Kemudian yang kabupaten mengetahui kecamatannya masing-masing dan desa masing-masing, serta bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah itu bagi kabupaten. Jadi untuk pendamping di level kabupaten bisa mengetahui kondisinya. Pertanyaan dari Mas Suji mengenai APM dan sebagainya, untuk level desa itu APK dan APM bisa langsung diketahui juga, kemudian bisa disampaikan ke pemerintah daerah bagaimana kondisinya untuk masing-masing kecamatan dan masing-masing desanya. Jadi ini adalah tahap kedua setelah pendataan, kemudian mengetahui hasil analisis. Tahap ketiga adalah rencana aksi SDGs desa. Rencana aksi SDGs desa itu isinya seperti RPJMDes atau RKPDes, hanya tahunnya adalah sampai tahun 2030. Sampai tahun 2030. Kemudian untuk berikutnya adalah desa juga bisa mengetahui, karena sebetulnya sudah disiapkan semuanya, cuman yang lain masih dicek begitu. Nah, yang ini karena dipakai saat ini, maka kemudian dikeluarkan seluruh desa, seluruh admin desa itu bisa membuka bagaimana kondisi kemiskinan di desanya masing-masing. Jadi SDG desa nomor 1 khusus tentang kemiskinan. Jadi SDG desa nomor 1, maka admin desa bisa membuka miskindesa.kemendesa.go.id. Ini juga salah satu akselerasi di minggu ini yang dibuka untuk publik, karena sudah ada sudah ditentukan gitu. Itu miskinekstrim.kemendesa.go.id. Ini seandainya sudah ada yang admin desa bisa langsung masuk. Nah, yang dilakukan nanti secara teknis kita bisa diskusikan. Yang pertama ketika masuk adalah ambil data. Jadi harus ambil data dulu. Dan nanti di sini masih ada proses begitu supaya datanya langsung masuk, langsung data olahan dan masuk, bisa langsung kelihatan siapa warga kita yang miskin dan tidak miskin. Jadi di reload di kiri datanya ya. Jadi di refresh terus, jangan ragu untuk refresh, mungkin tergantung internetnya butuh waktu berapa lama gitu.
kemudian dari situ nanti akan ada tabelnya. Ya. Jadi ini dimulai dari awal masuk, jadi minta data lagi. Ya. Nanti di refresh saja, meskipun bahasanya masih bahasa Inggris gitu. Nah nanti sampai keluar datanya, dan dari situ akan ketahuan siapa warga kita ya, yang tergolong miskin, kemudian miskin ekstrim, dan apa cirinya untuk masing-masing warga, apa cirinya untuk masing-masing keluarga. Dan ketika sudah diketahui cirinya, nanti akan diketahui kebutuhannya, ya. Akan diketahui kebutuhannya. Jadi di refresh saja terus berulang kali sehingga sampai muncul, kemudian nanti akan muncul datanya, dan kemudian nanti setiap desa, setiap kepala desa, kemudian sekdes sebagai ketua Pokja relawan pendataan desa, itu bisa mengetahui siapa yang warga miskin ekstrim dan yang tidak. Nah tujuannya apa? Ada pertanyaan. Sekarang 35 kabupaten kota, seperti biasa kalau orang mengkritik kan begitu. Itu saja kesulitan, apalagi tahun depan 222 kabupaten kota. Nah sebetulnya tidak lagi sulit, karena sebetulnya siapa yang miskin ekstrim itu sudah terdata by name by address satu persatu di desa. Jadi kembali lagi kecamatan, kabupaten itu hanya mendapat rekapnya sampai nasional, tapi datanya ada di desa, dan sudah disiapkan dari basis SDG desa itu khusus SDG desa nomor 1 adalah miskin ekstrim .kemendesa.go.id. Ya. Nah di situ bisa dilihat. Jadi kalau warganya banyak, ini contohnya di Bandung itu satu desa bisa puluhan ribu, bahkan rekornya itu satu desa bisa 40.000 warga. Tentu saja olahan dan kemudian uploadnya mungkin akan lama begitu. Tapi perlu dilakukan itu secara terus-menerus sampai kemudian datanya muncul, dan kemudian data dari itu muncul kebutuhannya seperti kita sudah diskusikan, dan dari kebutuhan itu kemudian bisa muncul apa saja yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu Gus Koco. Harusnya pagi ini tanya jawab, tapi karena tadi dipacu dengan pertanyaan apa sih kenapa tiba-tiba ada hal-hal baru, karena memang ada akselerasi. Nah tadi kalau ini proses pengalihan database-nya masih berlangsung, jadi kalau desa kita mengisi melalui Android dan kemudian masih belum muncul di dashboard SDGs, maka nilai SDGs-nya juga belum muncul, tapi itu dari tim teknis kemarin sudah bisa menunjukkan peluangnya, yaitu sudah bisa, tinggal kode wilayah desanya ada perubahan dari semula kode BPS ke kode Kemendagri. Jadi dipastikan di bulan November, tapi mereka mengatakan amannya Desember. Itu pasti sudah teralih sepenuhnya ke nanti semua capaian SDGs sekaligus rencana aksi SDGs desa yang isinya itu adalah kegiatan-kegiatan, datanya, kemudian list pemanfaat dan list lokasi pemanfaat gitu. Dan itu bisa langsung dipotong. Kalau ada kades baru silakan dipotong tahun misalnya 2021, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 2026.
selama masa jabatan Kades baru bisa, atau sisa Kades lama, sisa masa jabatan 2 tahun, 3 tahun bisa. Di kabupaten kota juga tinggal mengambil kalau ada kepala daerah baru, kemarin dari Bupati Jemberana misalnya, langsung akan memakai untuk 5 tahun ke depan, juga langsung menggunakan SDG desa rencana aksi di 2021, 22, 23, 24, 25 seperti itu. Jadi seperti itu, kemudian supaya makin mudah dan makin seperti kita sampaikan beberapa kali, ada budaya baru yang harus kita sama-sama jalani, yaitu budaya data. Tidak lagi menggunakan basis apalagi emosi ya, basis kuasa, basis emosi, tapi menggunakan basis data. Di tahun 2015, Gus Koco pasti ingat, waktu 2014-15 itu, orang sering mengatakan demokrasi di desa itu sebaiknya seperti Habermas, demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif itu yang dimaksud adalah ada dialog, yang dialognya itu rasional, tidak dialog berbasis kuasa dan tidak dialog berbasis seni atau emosi. Jadi ada 3 jenis komunikasi menurut Habermas itu: basis kuasa, basis rasio, dan basis seni. Yang dimaksud deliberatif adalah basis rasio. Nah, tidak mungkin ada basis rasio kalau tidak ada data. Jadi waktu itu keinginan dari banyak pegiat adalah deliberatif, tentu saja basis data. Nah, saat ini itu kondisi itu sudah bisa digunakan. Tinggal apakah demokrasi deliberatif atau tidak. Tapi kondisi-kondisi infrastrukturnya, kondisi kerasnya, data sudah ada. Begitu, Gus Koco, kerabat desa. Nanti kalau ada seperti biasa, khusus hari Jumat, kalau chatnya nanti akan dikirim Gus Koco ke WA saya, kemudian saya tindak lanjuti segera hari ini. Gitu, Gus Koco. Oke, terima kasih karena ini waktu juga tinggal 5 menit, jadi ya, mohon maaf ini mengambil waktunya. Jadi mungkin Gus ini update tadi berarti pada prinsipnya ketika belum terbaca mungkin karena memang sedang ada migrasi data, jadi teman-teman mohon bersabar. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah data-data yang tadi ditampilkan atau yang menunjukkan capaian itu untuk di tingkat kabupaten teman-teman Pemda bisa mendapatkan akses atau ada akses khusus dia sekedar membaca atau bagaimana, Gus? Ya, itu bagian dari sistem informasi desa, Gus Koco. Nanti semua rekap akan terbaca di sistem informasi desa. Rekapnya saja. Oke, berarti teman-teman di Pemda bisa mendapatkan atau bisa melihat aksesnya dari rekap di sistem informasi desa. Kira-kira itu ya? Ya, bagian dari kalau istilah sekarang yang lagi ngetren itu akuntabilitas sosial. Itu tetap, atau kalau di kita sering diskusikan KIP dulu, Gus. Nah, itu khusus untuk desa, semuanya akan masuk di sistem informasi desa. Ya. Tidak lama lagi juga itu, karena itu isinya memindahkan rekap ke dalam satu dashboard web gitu saja sih. Jadi itu sangat mudah gitu. Gitu, Gus. Ya. Oke, terima kasih. Tersisa waktu tinggal 4 menit. Terima kasih Gus Ivan. Dan mungkin ini catatan untuk teman-teman di Pusdatin, mungkin kalau memang ada update-update atau mungkin ada aplikasi baru dan seterusnya, ada baiknya juga diiringi dengan manual booknya, Gus, supaya teman-teman mempelajari secara langsung. Jadi bukan ketidaksengajaan menemukan, tapi memang ini
cara bacanya seperti ini, cara editnya seperti ini, dan seterusnya. Kira-kira itu Gus, tambahan catatan dari saya supaya teman-teman di pendamping ini biar cepat untuk kemudian mempelajari hal-hal yang baru dan bisa menjadi modal untuk lebih cepat bergerak ke arah profesional sebagai seorang pendamping. Kira-kira itu ya Gus ya? Ya, benar. Oke, terima kasih Gus Ivan, terima kasih kerabat desa, pendamping profesional, dan semua yang menyaksikan acara ini. Ini salah satu yang luar biasa. Kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana data SDGs desa ini akan sangat detail, akan sangat rigid, kemudian beberapa tadi tentang monef dana desa mungkin akan menjadi secara pencatatannya di aplikasi akan menjadi lebih detail, dan kalau surat keputusan Menteri Keuangan sepertinya belum keluar, jadi nunggu segera surat Menteri Keuangan. Jadi kalau tadi ada yang minta ya barangnya belum ada, dimintanya kita mau ngasih apa kan gitu. Jadi mungkin kita tunggu update-nya dari Kementerian Keuangan, dan kita juga berharap sarapan SDGs desa benar-benar menjadi forum untuk kita berpikir positif, berpikir baik untuk membaikkan kita pribadi masing-masing. Jadi tidak perlu terlalu banyak mengeluhkan sesuatu yang mungkin ada kekurangan dari siapapun. Kalau menurut saya ketika Anda tidak nyaman dengan pekerjaan Anda, ya tinggalkan saja, cari pekerjaan yang lain. Tapi kalau Anda merasa bahwa tempat ini adalah tempat yang cocok, maka nikmatilah pekerjaan itu. Karena kata Sayyidina Ali, wisata terbesar itu adalah bekerja. Jadi ketika Anda merasa bekerja itu tidak menarik, maka sebenarnya Anda sedang di tempat yang salah. Karena bekerja adalah wisata yang paling besar. Bekerja adalah tempat kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Sampai di sini kerabat desa, kita akan berjumpa kembali pekan depan dari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, sulubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Saksikan Kabar Baik dan Kebaikan Desa dan Perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.